air hari ini? Mandi Bu, minum, cuci tangan, cuci muka, sikat gigi. Iya, betul sekali. Ada yang mandi, minum, dan mencuci. Nah, jadi anak-anak, air sangat penting bagi kehidupan kita ya. Tanpa air, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak bisa hidup. Di sini gua akan memberikan pertanyaan lagi. Catat ya. Apa manfaat air untuk tumbuhan? Nah, yang kedua, apa contoh penggunaan air di rumah? Rumah itu proses irigasi seperti air digunakan tumbuhan untuk membuat makanan sendiri dengan bantuan mandi. Menjaga tumbuhan tetap segar, membantu pertumbuhan, melarutkan mineral dalam tanah. Contoh penggunaan air di rumah: 1. Minum, 2. Memasak, 3. Mandi, yang pakaian, 5. Piring, menyiram tanaman, dan untuk membersihkan rumah. Wah, jawaban yang kalian berikan sangat bagus. Jadi air adalah sumber kehidupan yang sangat penting bagi semua makhluk hidup. Tanpa air, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, air digunakan untuk minum, memasak, mandi, dan mencuci. Selain itu, air juga sangat penting dalam bidang pertanian, seperti untuk menyiram tanaman dan mengairi sawah-sawah agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Air juga menjadi tempat hidup bagi makhluk hidup seperti ikan dan udang. Tidak hanya itu, air dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi, misalnya untuk menghasilkan listrik melalui pembangkit listrik tenaga air. Selain itu, air juga berfungsi sebagai sarana transportasi seperti di sungai dan laut yang digunakan oleh kapal dan perahu. Baiklah, di sini kalian bisa melihat peta konsep manfaat air. Di sini gua akan menjelaskan penjelasan konsep tersebut. Di sini kalian dapat melihat peta konsep manfaat air. Pada konsep tersebut terdapat manfaat air sebagai ide utama yang berada di tengah. Dari konsep utama ini muncul beberapa cadang yang menunjukkan berbagai manfaat air dalam kehidupan. Yang pertama itu kebutuhan sehari-hari. Cabang pertama menjelaskan bahwa air sangat dibutuhkan dalam aktivitas harian manusia. Contohnya untuk minum, memasak, mandi, dan mencuci. Yang artinya tanpa air kehidupan sehari-hari akan terganggu. Lalu yang kedua, ada pertanian dan tumbuhan. Cabang kedua ini menunjukkan manfaat air dalam bidang pertanian. Contohnya seperti air digunakan untuk menyiram tanaman, mengairi sawah, dan membantu pertumbuhan tanaman. Tanpa air pula, tanaman tidak bisa tumbuh dengan baik. Lalu yang ketiga itu ada kehidupan makhluk hidup. Air menjadi tempat hidup hewan. Air seperti ikan digunakan oleh manusia dan hewan untuk minum. Ini menunjukkan bahwa air adalah sumber kehidupan. Yang keempat itu ada sumber energi.
Air dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi, yaitu digunakan dalam pembangkit listrik tenaga atau PLTA. Hal ini menunjukkan bahwa air tidak hanya untuk kebutuhan dasar, tetapi juga untuk menghasilkan energi. Dan yang kelima itu ada transportasi. Cabang terakhir menjelaskan bahwa air digunakan sebagai sarana transportasi seperti sungai dan laut untuk jalur perjalanan, perahu dan kapal sebagai alat transportasi. Nah, jadi anak-anak, kesimpulan dari peta konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa air memiliki banyak manfaat, seperti mulai dari kebutuhan sehari-hari, pertanian, kehidupan kehidupan makhluk hidup, sumber energi, hingga transportasi. Jadi anak-anak, pertemuan hari ini cukup ya, Ibu cukupkan sampai di sini. Ya, Bu. Dan semoga minggu depan kita bisa bertemu dengan keadaan sehat walafiat. Ya, Bu. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.